Sahabat Excellent Sales, pernahkah Anda memiliki pengalaman bahwa ketika melakukan negosiasi, Anda merasa bahwa ada sesuatu yang belum Anda kuasai? Karena selama ini Anda hanya paham tentang mempersuasi. Ternyata berbeda antara mempersuasi dengan melakukan negosiasi. Kita akan bahas apa perbedaan sekaligus kesamaan persuasi dengan negosiasi dalam perjumpaan kita kali ini. Oke, sahabat Excellent Sales, berjumpa lagi bersama saya, Adriano Giovanni. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang 3 tips agar Anda bisa sukses melakukan negosiasi. Nah, sebelum kita masuk ke 3 tips tersebut, yuk sama-sama kita pahamkan dulu apa definisi negosiasi dan apa persamaan atau perbedaannya dengan persuasi. Karena banyak orang berpikir ketika menjual itu otomatis mempersuasi dan otomatis negosiasi. Belum tentu. Sederhananya, negosiasi adalah proses meyakinkan pihak lain, dan dalam proses meyakinkan tersebut ada kemungkinan terjadi proses tawar-menawar, yaitulah negosiasi. Tetapi ketika dalam proses meyakinkan atau menjual produk, Anda semuanya sudah serba fix nih. Harga sudah ada price tag-nya. Semua fitur-fitur sudah fix. Maka ya di situ tidak perlu ada negosiasi. Tetapi dalam negosiasi dibutuhkan persuasi. Kenapa? Karena kita ingin tentu saja apa yang kita ajukan, apa yang menjadi keinginan kita itu dipenuhi dalam negosiasi tersebut, maka dibutuhkan persuasi. So, sahabat Excellent Sales, kita masuk ke 3 tips langkah-langkah bagaimana bisa sukses dalam bernegosiasi. Yang pertama, kita mulai dengan membuat penawaran yang ideal. Jadi kita pahami dulu dalam negosiasi tersebut apa sih yang ingin kita dapatkan. Kita pengen deal di harga berapa atau kisaran berapa. Lalu dari kita inginnya cara bayarnya seperti apakah. Lalu fitur dari harga tersebut ada berapa banyak yang bisa kita berikan ke kawan negosiasi kita, dan faktor-faktor ideal yang kita inginkan. Oke, nah itu tahap yang pertama. Karena kita akan sulit untuk bisa bernegosiasi kalau kita sendiri tidak sadar, tidak ngeh, tidak tahu apa yang kita inginkan atau yang ingin kita capai itu di harga berapa. Dan faktor-faktor lainnya ya, bukan hanya harga tentunya, tergantung mungkin di unit dan lain sebagainya. Nah, setelah yang pertama, yang kedua adalah persiapkan. Anda memiliki opsi-opsi negosiasi atau tawar-menawar apa saja. Contoh simpelnya, katakan ini barang yang sederhana ya, di mana variabelnya adalah antara harga dengan jumlah. Katakanlah saya jual sebuah produk yang harganya 1 juta, saya tawarkan ke Pak Joko misalnya. Pak Joko, ini produk harganya 1 juta nih. Lalu Pak Joko mengatakan, waduh Pak Adriano, ketinggian, saya oke lah kalau 800.000. Gitu kan? Nah, kalau kita sudah mempersiapkan opsi-opsi tawar-menawar di dalam itu, maka itu bisa kita respon dengan sebuah statement, misalnya adalah, oh, boleh saja Pak, harganya di 800.000, tapi dengan catatan Bapak minimal beli 3 unit ya Pak. Nah, itu sudah siapkan tuh. Oh, opsi ketika harga ditawar, bisa kita kasih di angka tersebut, tapi minimal 3 unit. Atau yang kedua, kita ada ruang negosiasi, sebutlah adalah cara pembayaran. Misalnya, contoh case yang sama, kita ada opsi pembayaran yang bisa kita negosiasikan, misalnya cash, lalu juga 3 kali bayar, atau 6 kali bayar, 12 kali bayar, dan opsi-opsi lainnya. Maka itu adalah menjadi opsi yang bisa kita negosiasikan. Maka dalam percakapannya misalnya tadi, berapa Pak Adriano harga produknya? Oh, ini 1 juta Pak. Wah, kemahalan Pak. Gimana kalau 800.000? Bisa kita katakan begini. Oh, boleh Pak, 800.000. Tetapi cash langsung ya Pak, sekarang atau saat ini. Contohnya seperti itu. Atau, oh mohon maaf Pak,
kalau 800.000 tentu itu belum dapat. Tapi kalau bisa di 900.000, tapi dengan catatan, Pak. Nah, jadi intinya kita sudah mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan ruang-ruang tawar-menawarnya di apa saja. Variabelnya sesuai dengan layanan atau produk Anda. Nah, yang ketiga, sambil kita review ya. Tadi yang pertama, kita buat mulai dari penawaran yang paling ideal yang kita inginkan, kita harapkan itu dipenuhi oleh kawan negosiasi kita. Yang kedua, kita persiapkan pilihan-pilihan alternatif menarik yang bisa kita nanti secara perlahan itu kita sampaikan. Oh ya, ada tips ya, sahabat-sahabat. Ketika konteksnya negosiasi, jangan kita terlalu cepat langsung membuka kemungkinan-kemungkinan yang itu belum di-request oleh kawan negosiasi kita. Misalnya contoh, mereka nggak nawar. Terus kita langsung, oh Bapak boleh nih Pak, nanti bisa dapat harga 800.000 kalau beli minimal 3. Kenapa? Bisa jadi mereka tetap mau beli 3 dan harganya 1 juta. Kan kita nggak tahu. Tapi kita udah mempersiapkan nih, ada opsi ditawar di harga berapa, tapi dengan catatan minimal unitnya 3. Ini hanya contoh ya, faktanya kan Anda bisa sesuaikan. Nah, yang ketiga ini nih, Anda tetapkan batas bawah. Batas bawah itu adalah suatu situasi dan kondisi, baik itu harga ataupun cara bayar, dan variabel-variabel negosiasi lainnya, yang kalau itu tidak bisa dipenuhi oleh kawan negosiasi kita, kita tidak bisa terjadi kesepakatan. Kenapa beberapa variabel? Karena bisa saja kita menyepakati untuk layanan kita dibeli dengan harga yang rendah. Artinya kita dapat keuntungannya tipis. Tapi kita tahu bahwa potensi untuk bisa dibantu diviralkan atau ada kesempatan kita belajar menghandle klien seperti tipe industri tersebut secara jangka panjang, ini akan menjadi kekuatan benefit yang bisa menjadi pertimbangan. Atau kita bisa mendapatkan opsi, ini juga berarti kombinasi ya, antara pilihan alternatif negosiasi sekaligus titik terendah. Oke, kita masih mau ditawar di harga yang lebih rendah lagi, tapi dengan catatan dipertukarkan dengan database PIC pengambilan keputusan yang relevan dengan jasa atau layanan saya. Nah, itu dia sahabat-sahabat, 3 tips untuk kita sukses dalam negosiasi. Yang pertama, penawaran ideal. Yang kedua, persiapkan beberapa alternatif negosiasi. Dan yang ketiga, tetapkan batas terendah yang masih mungkin Anda ingin sepakati. Dan di bawah itu tentunya Anda harus dengan tenang dan suka hati untuk menyatakan bahwa tidak semua negosiasi akan berakhir dengan close the deal. Terima kasih sahabat Excellent Sales. Saya Adriano Giovanni, sampai berjumpa lagi.